Bella sedih banget karena Poni sudah mati. Artinya, kamu cinta sama anjing kesayangan itu. Kasih memang membuat kita tidak mau berpisah. Sedangkan hidup memungkinkan kita berada dalam persekutuan kasih yang di dalamnya ada wibawa, ada keadilan, serta kesucian. Bersyukur atas firman yang menjadi dasar kehidupan kita. Kadang ada peristiwa menakutkan seperti mimpi Nebukadnezar yang akan kita dengarkan. Tapi itulah realita hidup, bukan seperti berita sosial media yang dibuat menghibur manusia. Firman Tuhan itu jujur menceritakan apa adanya. Perhatikan baik-baik ya. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ayo kita tundukkan kepala sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kita berdoa ya. Ayo. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang senantiasa membimbing kami untuk masuk dalam kebenaran-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang terus boleh menolong kami untuk mengertinya. Dan dengan pertolongan-Mu pula kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nebukadnezar berpikiran seperti pada umumnya raja-raja yang tidak mengenal Tuhan. Jikalau dia bisa mengalami hidup yang nikmat, hidup yang senang, hidup yang tenang, hidup yang makmur, tak lain adalah karena kerja kerasnya dan kekuasaannya. Itu sebabnya Nebukadnezar pernah berkata, "Aku Nebukadnezar, diam di dalam rumah dengan tenang. Diam di dalam istana dengan senang." Itu menunjukkan bahwa Nebukadnezar sedang menyombongkan diri, sedang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Seperti pada umumnya raja-raja yang ada di dunia ini. Namun demikian dalam cerita firman Tuhan hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa dirinya yaitu Allah yang sejati itu lebih berkuasa daripada kerajaan atau raja-raja manusia yang ada di muka bumi ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari terakhir dari masa pemerintahan yang pertama Nebukadnezar mendapatkan mimpi yang sangat meresahkan hatinya, yang sangat menggelisahkan, yang sangat menakutkan buat dirinya. Sehingga Nebukadnezar mengumpulkan orang-orang yang dianggapnya paling terbaik di negerinya. Baik itu ahli nujum, ahli jampi, penafsir mimpi, dan orang-orang bijak lainnya. Dan saat itu Nebukadnezar menyampaikan isi mimpi yang pernah dialaminya semalam. Dari seluruh cerita itu, maka tak seorang pun bisa mengartikan atau menafsirkan mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar dengan singkat kata bahwa sia-sialah apa yang dikerjakan oleh Nebukadnezar dengan menyampaikan seluruh isi mimpinya saat itu. Tetapi dengan cepat Nebukadnezar ingat bahwa di negerinya ada seorang yang penuh dengan roh dewa yang kudus menurut Nebukadnezar. Tetapi bukanlah itu yang sesungguhnya. Tetapi adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Orang yang penuh dengan hikmat Allah. Yaitu Daniel yang diberi nama oleh Nebukadnezar dengan Belsasar. Karena Daniel pernah menyampaikan arti isi mimpi Nebukadnezar pada mimpinya yang pertama. Setelah Daniel menghadap Nebukadnezar, maka Nebukadnezar segera menyampaikan isi mimpi yang dialaminya semalam. Nebukadnezar mengatakan, "Aku melihat dalam mimpi itu ada satu pohon yang tumbuh di tengah-tengah bumi dan tinggi. Pohon ini bertambah besar dan bertambah kuat dan tingginya sampai ke langit dan bisa dilihat dari seluruh ujung bumi."
Daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, dari pohon tersebut semua makhluk hidup dapat makanan. Ada binatang-binatang gurun yang bernaung di bawah pohon tersebut. Bahkan ada burung-burung yang bertengger di dahan pohon tersebut. Tetapi aku melihat ada penjaga kebun tersebut yang turun dari langit dan berteriak dengan suara yang lantang, suara yang nyaring, mengatakan, "Tebanglah pohon itu, potong-potonglah dahan pohon itu, gugurkanlah daunnya, hamburkanlah buahnya, supaya binatang-binatang itu pun meninggalkan dari pohon tersebut, dan burung-burung juga meninggalkan pohon tersebut." Tetapi ada kalimat yang penting yang Alkitab tulis, yang keluar dari perkataan orang yang berteriak itu, seperti ini. "Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi." Ini menunjukkan bahwa pohon yang besar dan kuat yang sampai ke langit tingginya itu adalah seorang manusia. Seorang manusia yang dimaksudkan tak lain adalah Nebukadnezar. Ayat berikutnya mengatakan seperti ini. Biarlah hati manusianya. Manusianya siapa? Ya, Nebukadnezar. Berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikian berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mendengar kata bahwa hati daripada Nebukadnezar digantikan dengan hati binatang, bukan berarti Nebukadnezar diambil hatinya digantikan dengan hati binatang. Bukan seperti itu. Tetapi mempunyai arti bahwa tabiat atau perilaku daripada Nebukadnezar itu seperti binatang. Dan Nebukadnezar mengalami hal itu bukan waktu yang pendek, tetapi Alkitab mencatat 7 masa. 7 masa itu waktu yang sangat panjang sekali. Apa sih artinya hati manusianya Nebukadnezar diganti dengan hati daripada binatang? Artinya satu kali kelak nanti Nebukadnezar itu akan mengalami kegilaan. Tidak waras itu maksudnya. Dan ini adalah hal yang sangat menyedihkan, bukan? Dalam hal ini, Allah yang Maha Tinggi ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa dirinya, yaitu Allah yang Maha Tinggi, berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil pun dapat diangkatnya untuk menduduki jabatan sebagai seorang raja. Jadi, apa yang dialami oleh Nebukadnezar dalam mimpinya adalah sesuatu yang pasti terjadi untuk dialami oleh Nebukadnezar. Tetapi, dalam pelajaran berikut, kita akan lebih tahu apa yang ditafsirkan, apa yang diartikan oleh Daniel atas mimpi Nebukadnezar. Tetapi menjadi pesan dari kebenaran firman Tuhan ini untukmu dan untukku, yaitu bahwa ketika Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita, janganlah hal itu membuat kita lupa diri sehingga kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi orang yang mengatakan tidak lagi perlu Tuhan. Oh, alangkah celakanya jikalau kita mengatakan hal itu. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu ini. Tuhan sudah boleh menolong kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, apa yang kami dengarkan, kami mau melakukan seperti yang Tuhan inginkan.
bahwa tidak ada sesuatu apapun yang patut kami banggakan untuk kami meninggikan diri. Seharusnya kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah yang akan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, firman Tuhan sampai kepada bangsa lain. Ajaib, ajaib. Memang tidak ada Allah seperti Allah kita. Dia sangat pemurah, Allah kita terbuka untuk dibandingkan, dan Tuhan itu sangat dinamis. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan keputusan Allah. Tidak cocok dengan pikiran manusia. Nanti kita lihat, akankah Raja Babel ini mendengar hikmat Allah? Kalau bagi Bella, yang terpenting adalah keadilan dari anugerah Allah dinyatakan. Silahkan lanjut baca dari Daniel pasal 4 ayat 6-9 serta Daniel 18-28. Sampai jumpa.